Jadi hari ini adalah acara konsultasi antara Desa Adat dengan pemerintah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh BPKAD, Kepala Beserta Seluruh Agama. Kenapa dilakukan konsultasi? Karena satu, jadi pengelolaan Pantai Kuta itu berdasarkan SK Bupati kan sudah diberikan destinasinya. Kemudian untuk wilayah, untuk unit-unit usaha yang ada di situ itu belum. Atau termasuk unit-unit bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah kemarin itu. Nah, jadi kita menginginkan ada kesatupaduan antara pemerintah dengan desa adat yang nanti akan diberikan pengelolaan. Nah, kemudian saya sudah minta Kepala BPKAD untuk satu melihat dari sisi aturan yang memungkinkan kerjasama itu apa. Ya memang mudah kita menyampaikan kerjasama, tapi bentuknya apa? Nah makanya 13 unit toko atau kios yang ada itu menurut ketentuan dari penjelasan Ibu Kepala BPKAD adalah harus adanya sewa menyewa antar desa adat dengan pemerintah Bandung dari Bandaset. Nah inilah yang kita bicarakan. Nah tentu dasarnya sewa menyewa ini nggak bisa artinya masing-masing membawa nominal A, B, C dan lain sebagainya. Harus berdasarkan kajian yang disebut dengan appraisal. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa besok katanya hasil appraisalnya akan turun. Nah setelah appraisal ini tentu akan disampaikan ke desa adat. Kemudian kalau nanti desa adat sudah menerima appraisalnya, tentu kalau desa adat memang sudah setuju dengan nilai appraisal itu, ya tentu akan dibuatkan yang namanya perjanjian sewa menyewa. Itu untuk unit toko atau kios 13 unit yang ada di Pantai Kuta. Yang kedua adalah mengenai bangunan-bangunan lain yang mungkin nanti akan menjadi komersil. Ya, saya sampaikan komersil kenapa? Misal parkir, tidak menutup kemungkinan kan ada reduksi parkir yang bisa dikerjasamakan. Kemudian bagaimana tentang skateparknya? Bagaimana tentang ruang wilayahnya? Boleh nggak? Misalnya nih ada iklan, ada ini boleh nggak di sana? Nah itu kan perlu artinya dibicarakan. Nah, apa bentuk kerjasamanya? Nah inilah nanti yang akan dibicarakan kemudian. Apakah seperti kunjungan destinasi itu? Ya perda destinasi itu kan 70 berbanding 30. Nantilah sama-sama desa adat juga mengkaji kerjasamanya seperti apa. Pemerintah daerah juga mengkaji dasar hukumnya seperti apa, mana yang paling ideal di antara semua. Jadi bukan sewa menyewa, ya murni kerjasama. Apakah perbandingannya 70-40 atau 30-70, silakanlah. 60-40, silakanlah nanti hasil akhir akan kesepakatan kedua belah. Setelah ada sewa menyewa 13 unit toko antara desa adat dengan pemerintah daerah, kira-kira nanti akan dikelola langsung oleh desa adat atau nanti akan diberikan kepada masyarakat lagi? Ya, itu tergantung kepada desa adat sendiri. Jadi kan saya tidak berbicara terlalu jauh karena itu bukan domain kami, itu sepenuhnya domain desa adat. Jika dibutuhkan nanti istilahnya pendapat saya akan hadir dalam pertemuan itu. Nanti desa adat yang memutuskan apakah dikelola langsung oleh desa adat atau mungkin akan diberikan kepada warga. Itu nanti menjadi keputusan dan saya harap sih keputusannya berupa pararem, bukan hanya berupa pesuaran atau notulen. Kenapa pararem? Karena ya kan tidak semua kalau misalnya dikasih kepada krama gitu kan tidak semua krama mendapatkan kesempatan yang sama. Desa adat juga agar melakukan memberikan misalnya kontrak atau apa dengan krama, kalau memang itu diberikan krama harus ada juga ininya perjanjiannya. Karena jabatan Malaysia kan hanya 5 tahun. Pertanyaan berikutnya apakah yang mendapat ini kan boleh seumur hidup, kan nggak mungkin. Itu perlu juga tadi dibicarakan. Semua Pak. Di Pantai Kuta apakah nanti menerapkan tingkat masuk atau seperti apa? Kan Pantai Kuta juga termasuk daerah wisata yang dikerjasamakan.
Betul, tapi selama ini kan kita belum melakukan apa-apa. Penataan pun tadi Desa Adat sudah menyampaikan belum melakukan penataan pedagang dan lain sebagainya. Nah, mengenai tiket masuk nanti kita pikirkan dulu. Dalam arti satu, nggak bisa kita hanya menetapkan nilai saja. Kita harus pikirkan satu adalah mengenai mobilisasi daripada transport ini. Kita nggak punya parkir. Ketika nanti kunjungan membludak, di mana kita parkirkan mereka? Kan menambah macet, menambah ruwet nanti di pantai itu nggak bisa kita berpikir hanya wah dari tiketin biar dapat duit, nggak bisa hanya seperti itu. Harus kita pikirkan dulu. Artinya ketersediaan pengunjung ini, misalnya parkir, nggak mungkin dia jalan kaki lah. Mungkin sebagian besar pasti bawa minimal sepeda motor dan mobil. Ya kita tahulah di parkir dari berapa sih kapasitas parkir kita. Harus mobil aja udah macetnya, waduh kemana-mana kan. Ini perlu dipikirkan. Maka dampak-dampak ini yang kita pikirkan baru bisa kita mengambil keputusan mau ditiketin apa enggak. Kemudian yang lain-lain ya paling penting adalah bukan hanya semata-mata tiket yang menjadi orientasinya, tetapi kan keberlanjutan pariwisata Pantai Kuta ke depan ini yang harus dipikirkan. Jangan hanya melihat dari satu sisi, artinya hanya mendapatkan dari hasil tiket gitu. Tapi untuk menjaga keberlangsungan pariwisata Pantai Kuta kan agak sulit. Menurut saya sulit itu kan ketika itu anak kengken asing kan gitu, misalnya parkirnya kan tambah macet jadinya. Itu yang perlu dipikirkan ke depan. Kedua, berarti sebelumnya tidak ada distribusi atau kontribusi dari desa Badung. Sebelumnya seperti apa yang terjadi? Oh, sebelumnya ini kan baru dibangun, fasilitas ini baru dibangun oleh pemerintah daerah, ya kan gitu. Nah, sesuai dengan dasar hukum kewenangan pemerintah daerah itu kan baru revisi Undang-Undang 27 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu kan baru direvisi Undang-Undang Nomor 1 2014 tahun 2014 kemarin. Gitu. Jadi pada saat itu Desa Adat belum memberikan kontribusi. Jadi saya kira apa yang diberikan kontribusi kalau sebelum ditata ini nggak ada bangunan yang bisa dikomersilkan, semua hanya cukup untuk memberikan kehidupan layak bagi pedagang aja. Nah sekarang lah setelah ditata ada kiosnya, ada ininya yang bisa mungkin buat pemberdayaan masyarakat kita.